Kali ini, kita akan menggali sebuah teks kuno yang menawarkan perspektif yang, cukup ekstrim tentang apa itu kekuatan sejati. Ini adalah panduan dari ribuan tahun lalu yang mungkin anehnya justru paling kita butuhkan di zaman sekarang. Coba kita mulai dengan sebuah pertanyaan yang mungkin terasa familiar. Pernah nggak sih Anda kejebak dalam sebuah konflik, entah itu di media sosial, di kantor, atau bahkan di rumah, di mana setiap balasan yang Anda berikan rasanya malah bikin keadaan makin parah? Semakin keras Anda melawan, lukanya justru terasa semakin dalam. Nah, rasa frustrasi ini, rasa capek karena berantem terus-terusan, ini tuh bukan masalah baru. Ini bukan cuma problem generasi kita. Ini adalah dilema inti kemanusiaan yang udah ada dari ribuan tahun lalu. Keinginan buat menang, buat ngebuktiin kita yang benar, sambil di dalam hati kita sadar, kemenangan semacam itu seringkali rasanya hampa dan malah merusak. Ribuan tahun yang lalu, ada sebuah koleksi teks yang disusun, namanya Sutra 6 Paramita. Jangan bayangin ini sebagai buku aturan yang kaku dan membosankan. Anggap aja ini semacam laboratorium pemikiran. Isinya adalah serangkaian eksperimen mental yang ekstrim tentang gimana caranya merespons kesulitan, penderitaan, dan konflik. Yah, medan perangnya memang udah berubah total. Pedang dan tombak sekarang jadi komentar pedas dan cancel culture. Kerajaan fisik jadi arena pertarungan reputasi di dunia digital. Tapi, coba deh kita lihat esensinya. Intinya tetap sama kan? Perjuangan untuk bertahan hidup dan melindungi apa yang kita anggap sebagai milik kita. Itu nggak pernah berubah. Sutra ini tuh nggak ngomongin soal kebaikan yang pasif-pasif aja. Malah sebaliknya, ia bicara tentang 3 bentuk kekuatan yang sangat radikal, yang di zaman sekarang ini hampir terasa seperti, kekuatan super. Yuk, kita bedah satu persatu. Pertama, memberi tanpa batas. Ini bukan cuma soal uang loh ya, tapi lebih dalam lagi. Memberi ego kita, memberi keinginan kita untuk menang. Kedua, disiplin yang tak tergoyahkan. Bukan sekedar ikutin aturan, tapi sebuah komitmen pada prinsip yang jauh lebih tinggi daripada sekedar kenyamanan sesaat. Dan yang ketiga, ini yang paling menantang, kesabaran absolut. Kemampuan buat menerima serangan tanpa membalas dengan racun yang sama. Sebuah kekuatan yang justru sering banget kita anggap sebagai kelemahan. Oke, biar kebayang betapa ekstrimnya ide-ide ini, kita akan lihat sebuah studi kasus. Satu cerita dari zaman kuno yang bakal kita pakai sebagai cermin buat ngelihat wajah kita sendiri di zaman modern ini. Alkisah, ada seorang raja bernama Satwahana. Dia bukan raja biasa. Dia udah mengambil sumpah suci untuk melindungi semua makhluk hidup di kerajaannya, tanpa terkecuali. Sumpah yang kedengarannya indah, sampai suatu hari, sumpah itu diuji dengan cara yang gak pernah terbayangkan. Begini ceritanya, seekor merpati kecil yang ketakutan terbang dan berlindung di pangkuan sang raja. Tepat di belakangnya ada seekor elang yang lapar mengejar. Elang itu mendarat di hadapan raja dan bilang, "Wahai raja, kau bersumpah melindungi semua makhluk. Merpati itu adalah makananku. Kalau kau melindunginya, artinya kau melanggar sumpahmu untuk melindungiku dari kelaparan." Gila kan? Ini dilema moral yang rasanya nggak ada jalan keluarnya. Tapi sang raja nggak memilih salah satu. Dia justru menawarkan jalan ketiga yang benar-benar ekstrim. Kepada sang elang, dia bilang, "Kamu butuh daging kan? Kalau begitu, ambillah dari tubuhku sendiri. Seberat merpati ini." Para pengawal pun membawa timbangan besar. Di satu sisi, ditaruh merpati kecil itu. Di sisi lain, raja mulai mengiris daging dari pahanya. Tapi, keajaiban terjadi. Timbangannya nggak bergerak sama sekali. Dia terus mengiris daging dari lengannya, dadanya, sampai hampir seluruh tubuhnya habis. Anehnya, timbangan itu tetap nggak seimbang. Seluruh daging seorang raja ternyata nggak bisa menyamai berat satu kehidupan kecil. Oke, coba kita tarik ke sekarang. Pengorbanan sang raja itu daging dan tulang beneran. Terus apa pengorbanan kita di zaman modern? Jawabannya adalah ego. Keinginan kita buat menang dalam setiap argumen online. Kebutuhan kita buat ngebuktiin kalau kita yang benar dan orang lain yang salah. Inilah daging yang kita lindungi mati-matian, bahkan sampai harus mengorbankan kedamaian dan hubungan kita. Nah, jadi poin krusialnya tuh ini. Cerita tadi bukan tentang menyakiti diri sendiri secara fisik, sama sekali bukan. Daging yang diminta untuk kita korbankan hari ini adalah ego kita, kemelekatan kita pada reputasi, dan kecanduan kita untuk selalu jadi pihak yang benar dalam setiap perdebatan. Itulah daging yang ternyata sangat-sangat sulit untuk kita lepaskan. Sekarang, cermin itu kita arahkan tepat ke wajah kita sendiri. Di mana posisi kita dalam cerita ini? Yuk, coba kita jujur sama diri sendiri. Coba deh, ingat-ingat lagi argumen terakhir Anda. Waktu ada kata-kata tajam yang dilontarkan, refleks pertama Anda apa?
Apakah melindungi daging ego Anda dengan cara membalas lebih tajam lagi? Atau melindungi kedamaian bersama dengan memilih untuk diam bahkan ketika rasanya itu sangat nggak adil? Budaya kita sekarang ini kan sering banget memuji respons yang cepat, cerdas, dan tajam. Sabar itu sering dianggap pasif, dianggap kalah. Tapi, gimana kalau kita coba balik cara pandangnya? Gimana kalau kemampuan untuk menyerap amarah tanpa harus membalasnya itu bukanlah kelemahan? Gimana kalau itu justru bentuk kontrol diri dan kekuatan batin yang paling tinggi? Penting banget nih untuk dipahami, teks kuno ini sama sekali nggak meminta kita buat jadi martir yang pasif dan membiarkan diri kita diinjak-injak. Bukan itu tujuannya. Teks ini cuma mau menunjukkan sebuah paradoks yang luar biasa kuat. Bahwa kekuatan yang sesungguhnya, kekuatan untuk menghentikan siklus kebencian, kekuatan untuk menciptakan kedamaian, seringkali tersembunyi di balik tindakan yang oleh dunia modern kita cap sebagai kerentanan. Melepaskan ego, mengalah, dan bersabar. Jadi, kalau kisah sang raja tadi itu benar, bahwa kekuatan sejati itu lahir dari pengorbanan, maka pertanyaannya bukan lagi apa yang harus kita lakukan untuk jadi kuat. Pertanyaannya jadi berbalik, pengorbanan apa yang selama ini justru kita hindari? Daging mana, ego, gengsi, atau hasrat untuk menang yang kita lindungi mati-matian? Padahal, jangan-jangan justru itulah yang selama ini membuat kita lemah.